Sekarang kita mulai ibadah kita bernyanyi lagu Taat. cinta Tuhan Yesus, pasti kita menjadi anak yang baik. Suka membantu temannya yang susah, menolong mama merapikan tempat tidur, membantu papa menyiram tanaman. Siapa di sini yang mau jadi anak yang baik? Ayo, sekarang kita menyanyi lagi bersama. Rapikan kaos kaki, menggantung baju, membersihkan piring yang kotor. Cara lainku menyatakan cinta
Titah kedua. Bahasa Simalungunnya. Lang malo gananmu, anca lang malo usihanmu, barang aha inagori atas pakon na tanohon. Age na ibagas bah, pakon na ituruh ni tano, anggo nagabe si sombahon, barang si balosan. Sunari tangin hita titah. Bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesia, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau beribadah kepadanya. Anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman, kita bernyanyi Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Sekolah minggu, pagi ini kita mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Sudah? Siapkan Alkitabnya ya. Kemudian dibuka Alkitabnya. Dibuka Alkitabnya Yohanes 10 ayat 25 sampai dengan 37. Yohanes 10 ayat 25 sampai dengan 37. Sudah anak sekolah minggu? Tadi buka semua kitabnya? Ya, kalau sudah terbuka kitabnya, dibuka Alkitabnya, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita baca Alkitabnya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas berkat yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Anak-anak sekolah minggu Tuhan sedang beribadah di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan, semua anak-anak sekolah minggu dengan gembira untuk melakukan ibadah hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau berkati kami di dalam membaca firman-Mu. Amin. Ya, kita baca ya. Kita baca firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama membaca. Anak-anak sekolah minggu juga dibaca ya. Nah, dibaca. Mari kita sama-sama membaca. Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Rikopnya, orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kubuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamamu manusia?" Jawab Yesus, "Adalah orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan pengamun-pengamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setelah mati." Kebetulan ada seorang imam
turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewati dari seberang jalan. Dengan demikian, juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewati dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, bergeraklah hatinya oleh balas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya. Waktu akan kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah kesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepada Yesus. Kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Itulah isi firman Tuhan yang kita baca di dalam Lukas 10 ayat 27 sampai dengan 37. Ya, kalau kita mendengarkan cerita itu, ya tentunya kita tahu bahwa gambar ini gambar apa? Anak-anak sekolah minggu, gambar apa ini? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, siapa yang bisa menjawab? Gambar apa? Ya, ini gambar love. Love itu apa? Gambar hati. Hati itu apa? Kasih. Ini gambar kasih. Bahwa Tuhan Yesus mempunyai kasih. Ini cinta, kasih cinta. Kalau orang bercinta kan gambar love, cinta, kasih. Ini dia. Hati, gambar hati. Hati manusia, gambar love. Hati itu adalah suara Roh Kudus. Kita lihat bahwa ada tadi pengamun yang dibunuh. Ternyata ada 3 orang yang melewati dia. Ternyata 2 pertama itu tadi imam, lewat saja, tidak dipedulikan orang yang jatuh. Kedua, orang Lewi, dibiarkan saja. Tapi datang orang yang punya hati tadi, ya, datang orang yang punya hati tadi, yaitu orang Samaria. Ternyata orang Samaria ini menolong dia, kemudian diobati, dibawanya ke rumah sakit, kemudian dibayar semua, bayar perobatannya. Itulah tentang kasih ini tadi. Jadi supaya lebih jelasnya, ayo kita lihat ya. Nah, kita lihat video ini, ya, kisah komik tentang orang Samaria yang baik hati. Kita lihat. Ya, lihat, nanti ada pertanyaan di situ. Dilihat, diikuti, nanti ada pertanyaan di situ. Silahkan dijawab. Komik Alkitab Anak. Orang Samaria yang murah hati. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37.
Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tiba-tiba, datanglah para penjahat yang merampoknya. Para penjahat itu memukulnya hingga hampir mati, lalu meninggalkannya. Setelah itu, ada seorang imam melewati jalan itu dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang imam itu tidak menolongnya dan melewatinya. Setelah itu, ada seorang Lewi melewati jalan itu dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang Lewi itu tidak menolongnya dan melewatinya. Setelah itu, datanglah seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu. Orang Samaria itu merasa kasihan melihat orang Yahudi itu. Orang Samaria itu menghampirinya dan merawat luka-lukanya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya. Orang Samaria membawanya ke penginapan untuk dirawat. Besoknya, orang Samaria itu membayar biaya penginapan dan perawatannya. Menurut kamu, siapakah orang yang murah hati? A. Seorang imam. B. Seorang Lewi. C. Seorang Samaria. Ayat hafalan. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kitab Lukas pasal 6 ayat 36. Kan? Ada pertanyaan? Silahkan nanti dijawab pertanyaannya ya. Dijawab pertanyaannya. Nanti kita buat catatan juga siapa yang menjawab pertanyaan. Itulah firman Tuhan. Pagi ini kita tutup firman Tuhan dengan doa. Mari kita bersatu dengan doa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengar, terutama anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Engkau Tuhan menunjukkan kepada kami, kepada anak-anak sekolah minggu kami, orang yang baik hati. Tuhan, orang Samaria yang baik hati Tuhan, buatlah kami seperti itu Tuhan. Terlebih anak-anak sekolah minggu kami, supaya dia jangan egois Tuhan. Di bidang keinginan, kemauan di dalam rumah, kami percaya Tuhan, anak-anak sekolah minggu kami ini anak-anak yang baik. Terlebih Tuhan, dia juga sudah melihat dan menonton dan mendengarkan firman-Mu tentang orang-orang yang baik hati. Maka terjadilah anak-anak sekolah minggu kami ini seperti orang Samaria yang baik hati tadi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Jadikanlah firman ini menjadi bekal kehidupan anak-anak sekolah minggu kami sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa.
Terimalah kami dan doa kami ini dalam nama anakmu Yesus Kristus. Juru selamat kami. Amin. Mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi lagu persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan menerima dengan senang hati. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Untuk mendoakan persembahannya dibuat di depan semua ya. Nah, kita doakan persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami telah mengumpulkan persembahan, rezeki yang Kau berikan kepada kami, kepada orang tua anak sekolah minggu, sudah mereka persembahkan juga Tuhan. Oleh karena itu Engkau berkatilah persembahan ini Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu, terlebih di GKPS Perawan ini. Kami percaya Tuhan dengan persembahan yang sedikit ini menjadi terbanyak di hadapan-Mu